Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Marginet. Welcome to Saber Talk. Bersama saya Tommy, saya Devi. Oh my God. Kecang, pala gendis kosong. Angin kacang, saparius kosong. Kecang, pala gendis kosong. Angin kacang, saparius kosong. Oh my hoax. Gitu lah. Ya ini agenda cuap-cuap keladi, Mang. Oke. Ya. Cuap-cuap Jadi keladi. ya Tapi hot ya, hangat ya. hangat, pasti tetap hangat. Oke. Terus sorry. Abang, oh my hoax itu kenapa, Bang? Kaget atau kaget, memang Bang, karena begitu masifnya berita-berita hoax yang tersebar di dunia maya? dunia maya. Di ruang publik ya? Di ruang publik, di media Ruang sosial. yang harus milik bersama ya? Betul Bukan sekali. ruang Nah, jadi kita ketika Ya. Bang belum geser Hah? PSBB. Oh iya, walaupun kita intimate harus tetap PSBB. jaga jarak, Bang. Oke, Jaga, Bang. sip. Oke. Cukup? Nah, cukup? Kurang jauh? Coba kesini lagi. Iya, sip. Coba kesini lagi. Mantap. Cukup? Oke, pas. Oke, Mas ya. Sip. 1 meter ya? 1 meter aja cukup ya. Oke. Gini, Mang. Duh, ngomongin hoax ini nggak akan ada mati-matinya, Mang. Iya. Ya. Kayak lagu slang ya. Apa lagunya? Slang nggak ada matinya. Ada lagunya? Ada. Oh, ada. Nanti Oke. saya kabarin. Nah, bicara masalah pandemi, Mang. Hmm. Ya, bicara masalah pandemi, hoax itu tidak pernah ada matinya. Malah yang memproduksi hoax ini lebih kreatif lagi, Oh, lebih aktif lagi, lebih masif, lebih hebat. lebih hebat. Oke. Tidak saja menyerang ke media sosial, tetapi Tapi? menyerang ke grup-grup aplikasi percakapan WhatsApp, Line, dan sebagainya. dan sebagainya. Oke. Nah ini, Mang, kalau bicara perihal masalah hoax pandemi yang saat ini, gitu kan ya, momentum kan, Momentum. bicara momentum ini ya. Kontekstual momentum. Betul. Dan di Jabar Saber Hoax sendiri pun sebelum pandemi ini masuk ke Indonesia, Sudah ada? itu sudah merudul, Mang. Oke, Aduan Mas. teh. Sapa godas pisan. Oke. UNESCO, Ah. sebuah lembaga yang ada di bawah United Nations atau PBB. Mhm. Nah, baru-baru ini dia mendeklar ada sebuah istilah baru, Apa? namanya disinfodemi. 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 Apa itu? Belum tahu? Belum. Penasaran? Penasaran Oke, Mas. pisan. Disinfodemi? Oke, disinfodemi ini jadi ya tadi karena memang begitu masifnya penyebaran informasi-informasi yang palsu, yang keliru, kaitan dengan konteks pandemi corona. Nah, Oke. sehingga UNESCO telah mengeluarkan sebuah istilah baru yaitu disinfodemi. Disinfodemi. Ini- Mungkin awalnya dari info ya, dari Dari infodemik info. ya. Oh, iya. Infodemik, Iya. tapi dikarenakan ada isunya yang tidak Misleading, benar gitu iya. kan ya, ada yang tidak benar, akhirnya ada muncul Disinfodemik. disinfodemik. Menariknya, man, disinfodemi ini bahayanya atau risikonya lebih high atau paling tidak sama dengan pandemi sendiri. Kalau pandemi corona kan jelas ya risikonya beberapa saudara kita meninggal dunia misalnya atau dirawat di rumah sakit dan sebagainya lah. Terlebih ini membuat kepanikan kan ke warga-warga misalnya. Nah, disinfodemi ini sama bahayanya. Nah, kalau pandemi corona kan targetnya sasarannya orang ya, manusia ya, yang rentan kesehatannya. Betul. Gitu. Disinfodemi ini sasarannya adalah orang-orang yang tidak rajin bertabayun, mencari fakta-fakta, dan akan membuat kepanikan ketika info soal pandemi corona ini disebarluaskan tanpa fakta atau sumber yang valid. Nah, Begitu, Mang. inti nama Horea Maca, Mang. Nah, itu Horea ya. Maca. Ya. Jadi sudah ada sebenarnya media cetak dari judul sampai titik akhir nggak pernah dibaca. Iya. Berita di media online pun dari judul sampai titik pun tidak pernah dibaca. Iya. Gitu kan. Padahal Satgas gugus tugas ya pandemi ini dari nasional hingga daerah sudah mengamanatkan
bahwa untuk informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan pandemi corona bisa mengakses ke akun-akun atau kanal-kanal yang sudah resmi disediakan gitu oleh Satgas Gugus Tugas. Atau mungkin dari media-media yang kredibel. Oke, Gitu. siap Bang. Nah, bicara kembali lagi kepada hoaxnya. Iya. Di JSA sendiri kita kan sudah melakukan beberapa klarifikasi, Bang ya. Iya. Kita sudah posting, kita sudah sounding, semuanya gitu kan. Nah, dari beberapa postingan kita ini, Bang, ada hal yang sangat menarik bagi para netizen. Diminati, diakses, dan diapresiasi. Dan diapresiasi oleh para netizen. Kita sudah punya data, ya, ada 5 engagement terbaik selama Januari. Jadi 5 itu dari mana tuh? Berdasarkan kok muncul angka 5 gitu? Katanya ada dibilang masif gitu. Ada aduan, Mas. Jadi kita kan menerima aduan melalui kanal-kanal resmi yang ada di Jabar Saber Hoax. Kita tampung, kita klarifikasi, dan kita posting, Mas. Nah, sekarang nanti kita akan bahas. Sekarang ini adalah top 5 reach terbanyak. Yang setiap mingguan di sekali biasa ya. Betul. Jadi yang 5 itu indikasinya tadi ya. Betul. Isunya hot dan banyak diperhatikan ya betul, oleh publik ya. Halayak. Oke. Apa aja tuh? Saya ada datanya, Mang. Ini datanya, Mang. Komplit ya, Mang, ini datanya. Iya, kalau kita melihat berdasarkan dari 5 reach ini. Nah, ini yang apa tuh? Yang pertama tuh? Ini reach-nya itu sampai 38.166. Dan like-nya itu banyak, di 1.431. Isunya tentang angin dari utara ke selatan membawa wabah penyakit melewati Indonesia menuju Australia. Reach itu memang uang ya? Ada uang reach, uang lembaran, recehan itu ya? Iya, mah reach mah gak. Anon teh gapayan. Gapayan itu namanya. Hontalan gitu ya. Eta gitu kan ya. Jadi gimana, Bang? Nah, ini masuk kontennya adalah misleading konten. Misleading. Judulnya tuh? Klarifikasinya itu. Angin dari utara selatan membawa wabah penyakit melewati Indonesia menuju Australia. Kayak lagu Dewa ya. Yo, sama-sama angin bawalah jiwaku melayang. Kira-kira kenapa tuh, Bang? Isu itu muncul dan menarik, kira-kira aja. Ya, ternyata setelah diklarifikasi kepada pihak BMKG, kebetulan di momentum isu ini beredar, itu sebenarnya tidak ada yang namanya angin dari utara ke selatan. Faktanya seperti itu. Ke timur, utara dan selatan. Nggak ada, Bang. Jadi pada intinya angin saat itu yang berhembus tidak ada yang membawa wabah penyakit. Nah, ini heboh, gitu kan? Nah, urutan kedua, Mang. Ada mayat orang Cina bergelimpangan di kota Wuhan. Waduh, ya sempat saya dengar itu. Luar biasa. Dan itu masuk ke kanal-kanal, bahkan di tetangga saya pasti juga. Kamu dengar, Bang. Karena kan kita posting. Hari Amang. Ya. Jadi mayat orang Cina bergelimpangan di kota Wuhan. Ini reach-nya 36.850 dengan like 954. Karena sangat masif, disebutkan di narasinya itu adalah foto ini mayat yang bergelimpangan di kota Wuhan karena kasus COVID-19. Kenapa Wuhan? Karena mungkin Wuhan diisukan sebagai sumber pertamanya. Betul. Sehingga orang-orang ketika ada kabar ini bisa saja percaya kan. Nah, itu gitu kan. Bener kan Wuhan gitu. Faktanya ternyata foto ini adalah yang diambil oleh seorang jurnalis untuk mengenang sebuah kejadian. Jadi tidak kaitan dengan? Tidak ada kaitan sama sekali, Mas. Fix ya, Fix. Lewat. Terus selanjutnya ada buku Ikro yang sudah lama memprediksi terjadinya virus corona. Itu menyebar juga, Mas. Saya dengar menyebar ya. Kamu di DKM-nya agak sih Ustaz Kiai gitu itunya. Ini reach-nya 36.000, Mang. Like-nya sampai 1.400-an. Konon katanya kata corona ini kalau nggak salah corona ini dikait-kaitan dengan wabah ini. Katanya sih diiyahkan ya, dilegitimasi oleh buku Ikro itu. Padahal faktanya adalah si tarik, Mang.
Faktanya adalah tulisan corona itu atau buku Iqra itu sudah ada 60 tahun yang lalu. Sebelum wabah corona ini kan. Oke, deal lewat Mang. Oke, siap. Terus selanjutnya adalah wujud virus corona setelah di zoom 2.600 kali, Mang. 2.600 kali. Jadi Mang banget amang sekali juga naon Mang. kasep, Mang. Kasep Oke, udah. Nah, jadi diklaim itu ada adalah sebuah gambar jika cucurut gitu, Mang. Cucur. Jika Cucur. kumbang gitu atau monyong gitu tanya, diklaim bahwa itu Cik banyak adalah- Mang. Nah, diklaim itu sebagai wujud dari virus corona setelah Waduh. di zoom 2.600 kali. Kita budak sieunnya pasti. Pasti sieun, Bang, gitu kan. Komo indung mah. Gitu indung. Faktanya tidak adalah- seperti itu. Ternyata itu adalah memang betul sebuah bakteri ya. Bakteri yang hidup di di sebuah ya kayak tempat tidur lah gitulah gitu kan, setelah di zoom bentuknya seperti itu. Dipastikan bahwa itu adalah bukan wujud virus corona. Bukan. Oke. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, Mas. Apa tuh? Top 5 yang terakhir. Konsumsi kunyit dan temulawak rawan terpapar COVID-19. Iya mah, lo kok bisa nanti nyebar. Bisa cager sih gue. Ini teh empon teh. Empat. Memang Bang, isu obat-obat herbal ini menarik ya, laku lah. Nah, jadi gini. Jadi gimana? Setelah kita melakukan analisa, masyarakat itu mesti bisa memilah dan memilih apa arti kata mengobati, apa arti kata mencegah gitu kan. Nah, mungkin kunyit dan temulawak ini walaupun memang secara keilmuan belum ada jurnalnya, belum terbukti secara ilmiah, tetapi ini adalah obat tradisional, kearifan lokal, Man. Kearifan lokal, Man. Balik nih. Bisa mencegah? Bisa. Sebetulnya. Iya, untuk hanya saja memperkuat imun, hanya mungkin belum ada penelitian rekomendasi. Nah, masuknya itu kategori misleading content. Luar biasa. Bisa menyesatkan seperti itu. Nah, Kelamang, kita dari tadi ini ngomong semangat gitu. Droplet nih nggak akan ada nih muncat-muncat ke muka. Droplet itu Mang. Tahu Mang saya Mang. Nah, saya boga Mang dah. Facial dah. Oh gitu. Bisa ditempel ke tangan. Oh gitu. Udah mau lah. Atau Bisa meter orang ya. Nggak cukup ya. Hanya satu lagi cukup Mang. Itu saya mah power gitu biar ngomong semangat berprot gitu dah. Eta WHO pernah ya isu droplet dah. Kata WHO katanya virus corona bisa nyebar lewat udara. Tapi hasil analisa atau pembuktian ilmiah itu belum bisa katanya kan, tidak bisa menyebar droplet itu lewat udara. Tapi kemungkinan airborne namanya. Airborne ya. Bagi para pegiat dan juga yang mengurusi pasien dan jadi tetap harus lebih hati-hati lah. Kaitan dengan masifnya informasi keliru, sebetulnya memang kita harus satu menerima. Kenapa menerima? Memang faktanya perkembangan digitalisasi informasi sebagai ikutannya ya bisa saja bermunculan berita-berita keliru ya. Jadi kan perkembangan teknologi informasi sekarang didorong oleh beberapa pihak untuk lebih maju, lebih canggih, lebih keterbaruan. Namun dampak ikutannya berita-berita keliru pun akan menyebar. Nah, ini kaitannya dengan ini Mang, era new media. Era new media. Migrasi Mang ya. Migrasi. Kalau dulu halayak itu hanya receiver Mang, menerima informasi. Di era new media dia bisa sebagai produsen juga. Contohnya Amang, isuk-isuk rek berangkat gawe kumaha selfie. Oke. Selfie Amang kan terbaca oleh mantan Amang, misalkan seperti mantan majikan si Mang Tommy teh asal bikin goreng itu kan news Mang. Hal-hal sepele itu ketika kita posting
atau hal apa saja ya, ketika kita posting di akun-akun yang kita miliki, itu bisa masuk kategori news berita. Walaupun itu tidak ada kaitan dengan kaidah-kaidah jurnalis. Artinya yang ingin saya sampaikan, apapun yang kita sampaikan di akun-akun kita, baik di percakapan ataupun media sosial, itu akan menjadi konsumsi publik. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, halayak sekarang tidak saja hanya menjadi penerima informasi, tapi juga produsen informasi. Masalahnya untuk saat ini tidak semua publik bisa memfilter informasi-informasi yang akan di-share. Karena ada istilah kan, you are what you share. Anda adalah apa yang kamu share. Ketika Anda tadi pagi misalkan men-share belanja sayuran, misalkan, bisa saja persepsi publik menganggap si Bang Tommy ini vegetarian, itu tukang sayuran, vegetarian, atau kanjuk saja, atau kanjuk gitu ya. Atau bisa jadi agen sayuran. Itu yang harus hati-hati, Bang. Jadi banyak jadi banyak asumsi akhirnya. Makanya JSA juga selalu mengumandangkan sebuah yang namanya tagline. Pokoknya kita harus bijak dalam bermedia sosial, khususnya keterkaitan dengan sebagai penyebar itu, gitu kan ya. Dan juga saring sebelum sharing. Ya, jangan sampai lupa seperti itu. Budayakan terbaik. Nah, closing statement tadi dari Amang itu sudah sangat luar biasa. Sekarang kepada para warginet, jangan lupa nonton YouTube-nya, subscribe, like, share, komen, dan pencet loncengnya. Geser. Neng gitu. Dan jangan juga lupa Mang untuk follow akun-akun Jabar Sabar Hoax. Ada Instagramnya @jabarsabarhoax di sini. Ada juga Facebooknya juga Jabar Sabar Hoax di sini juga. Ada juga Twitternya sama Jabar Sabar Hoax di sini juga. Ataupun misalkan kamu sangat aktif di aplikasi percakapan, bisa langsung saja kontak di nomor WhatsApp hotline-nya Jabar Sabar Hoax dan lainnya di sini. Insya Allah di situ akun-akun JSA akan menampilkan update-update perkembangan hoax ya. Dan juga literasi digital. Jadi jangan lupa loncengnya dan akunnya, notifnya dinyalakan juga. Dan satu lagi nih Mang yang sangat menarik, kita akan kasih giveaway. Waduh, menarik ya. Saya boleh ikut? Boleh. Nanti giveaway-nya silakan dibaca di deskripsi di channel YouTube Jabar Sabar Hoax. Mantap. Budayakan tabayun. Cek and recheck. Jangan sebar informasi yang belum jelas informasi atau sumbernya. Terima kasih banyak. Saya Tommy. Saya Devi. Cuap-cuap Kradi.